Kita membuka kitab Amsal pasal 23 ayat 1 dan 2. Dan tema khotbah saya hari ini, ancaman pembunuhan melalui kuliner. Itulah tema khotbah saya. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Lalu, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukan dalam kehidupannya. Kalau saudara jalan-jalan ke kota Paris, maka dekat Menara Eiffel itu ada beberapa kafe-kafe. Dan di satu sudut jalannya, terkenal kafe ini bernama Kafe Dinding. Nah, Kafe Dinding ini ceritanya begini. Satu hari datanglah turis dari Indonesia dan ngopi di situ. Saya pernah ngopi di Eropa, harganya 3 euro. Satu kecil saja, 3 euro. Yang kalau saya kurs ke rupiah dengan harga 15.000 itu 45.000, kecil. Nah, dia mengopi di situ, lalu datanglah orang memesan kopi, dan dia nikmati secangkir kopi yang kecil ini, dan dia bayar 6 euro, padahal harganya 3 euro. Lalu dia berkata kepada pramusaji, satu kopi taruh di dinding. Dia minum satu, tapi dia katakan satu kopi taruh di dinding. Nah, orang Indonesia ini penasaran pastinya. What happened? Lalu besoknya dia datang lagi dan ngopi di situ. Dan datanglah seorang lelaki tua yang lusuh, yang kelihatan begitu miskin. Dan dia mengatakan, saya mau minum kopi di dinding satu. Maka pramusaji tadi menghampiri dinding, rupanya di situ sudah dia tempelkan ada satu kopi gratis yang sudah dibayarkan. Lalu pramusaji ini mengambil kertas itu dan mencoretnya, membuangnya, merobeknya, lalu menyajikan satu kopi kepada bapak yang miskin ini. Terkenal itu sebagai kopi di dinding. Jadi kadang-kadang ada 2, 3 kertas di situ bertulisan ada 2 kopi di dinding, ada 3 kopi di dinding. Nah, cerita ini sangat menginspirasi karena di sini nampak bahwa mereka bisa saling berbagi meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain. Jadi orang yang meminta di traktir tadi, dia tidak perlu rendah hati karena dia tidak mengenal siapa yang menaruh kopi di dinding itu. Dan orang yang memberi pun tidak perlu tahu siapa yang memakan traktiran kopi di dinding itu. Itu inti ceritanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini bidang kuliner. Hari ini firman Tuhan berkata, jika engkau diundang makan oleh pembesar, perhatikan baik-baik, lalu taruhlah sebuah pisau di lehermu, kalau besar nafsu makanmu. Saudaraku, kalau saudara masih ingat waktu pelajaran SMA, saya dulu belajar SMA, biologi, maka guru biologi kami ini mengatakan ada 3 jenis makhluk hidup. Satu, makhluk hidup yang herbivora. Dia adalah makhluk hidup pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan saja. Yang kedua, ada makhluk hidup yang disebut karnivora, ini pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, dia pemakan segalanya. Dia makan tumbuh-tumbuhan, dia makan buah-buahan, dia makan daging. Itulah omnivora. Tapi tahukah saudara, bahwa pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa itu adalah makhluk herbivora, bukan pemakan daging. Pada mulanya Allah menjadikan manusia itu supaya mereka menjadi makhluk herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, pemakan sayur-sayuran, pemakan buah. Coba kita lihat.
ayatnya. Dalam Kejadian berapa di situ yang saya tampilkan? Kejadian 1, yang Kejadian pasal 1. Ya, ini dia ayatnya. Berfirmanlah Tuhan, ini kepada Adam dan Hawa, ini dalam Kejadian ini. Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi pada mulanya konsep Allah kepada manusia itu supaya menjadi makhluk herbivora, pemakan sayur-sayuran, pemakan buah. Lalu kenapa bisa bergeser tiba-tiba kemudian menjadi makhluk karnivora? Tiba-tiba manusia itu berubah dari herbivora menjadi karnivora. Ada alasannya. Begini saudaraku, ketika Allah menghukum manusia ini dengan air bah, di mana hujan turun begitu derasnya sampai 40 hari, 40 malam, lalu seluruh bumi ini tertutup dengan air, seluruh hewan-hewan pada mati. Tumbuh-tumbuhan pun tidak ada yang hidup. Karena 40 hari, 40 malam, banjir itu melanda bumi. Lalu tiba-tiba berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Karena di dalam baterainya itu ada Nuh dengan istrinya, Sam, Hem, dan Japet dengan istrinya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada mereka. Begini kata firman Tuhan. Tolong ditampilkan dalam Kejadian juga. Kata firman Tuhan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Segala yang bergerak. Apa yang bergerak di dalam bateraimu? Ya hewan. Maka itulah yang menjadi makananmu. Maka berubahlah, disebut ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Segala yang bergerak boleh kamu makan, kecuali darahnya jangan. Jadi, sejak peristiwa air bah itu, maka Nuh, Sem, Ham, dan Japet dengan istri-istrinya mulai pemakan daging. Jadi berubah dari semula makhluk herbivora menjadi karnivora. Jadi pemakan daging. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini kita pemakan daging. Jadi dari sini bermula itu, karena tidak ada lagi. Semua sudah mati oleh karena banjir itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tahu bahwa kita ini sangat terbiasa dengan makan nasi. Apapun saudara makan, kalau saudara belum makan nasi, serasa belum makan, betul? Boleh saudara makan apa saja. Tapi kalau belum masuk idahan, belum masuk makan, saudara merasa pasti belum makan. Dan itu adalah karakter yang sudah terbentuk, selera lidah kita sudah terbentuk selama berpuluh-puluh tahun. Kita pemakan nasi. Nah, waktu saya di Eropa, saya di rumah teman saya tinggal, setiap hari makanan kami roti. Sampai satu saat saya katakan ayam goreng with bread. Saya bosan dengan makan roti. Lalu dia mengerti bahwa selera lidah saya bukan selera makanan ala Eropa. Lalu dia bawa saya ke sebuah restoran Cina dan disitulah kami temukan nasi goreng. Ya lumayan, ada nasinya pokoknya. Dan serasa begitu puasnya saya makan, walaupun itu hanya nasi goreng, pokoknya nasi. Terbentuk sudah di pikiran saya betapa tersiksanya saya kalau hanya makan roti. Ini berlaku hal yang sama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mengembara selama di padang gurun 40 tahun, saudara bayangkan mereka hanya makan mana. Dan mana ini hanya turun pada pagi hari, dini hari, dan segera mereka harus memungut itu. Kalau tidak,
maka segera mana itu hilang. Tapi mereka makan mana. Sementara di Mesir mereka makan daging, bawang-bawangan, mentimun, dan lain-lain. Dan ini rupanya cukup mengganggu mereka karena kuliner mereka sudah terbiasa ya dengan yang di Mesir, tiba-tiba menjadi masuk kuliner yang baru, mana. Dan mereka mengatakan begini. Coba kita buka dalam Bilangan. Dalam Bilangan Bilangan berapa di situ ada. Nah, ini dia. Maka dikatakan begini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Terus sampai kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun tidak bayar apa-apa, dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ayat ke-6. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi ini pun berlaku kepada umat Israel. Karena mereka hanya makan mana, lalu mereka boring dan bosan. Dan itulah, mereka selama ini sudah enak dengan kuliner ala Mesir, tiba-tiba datang kuliner ala surga. Satu yang baru. Maka mereka makan hanya dari mana. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini, makanan ini spesial buat mereka. Di dunia ini tidak ada bangsa-bangsa yang pernah makan dari sorga. Kiriman dari sorga. Tidak pernah ada, kecuali bangsa Israel. Dan saudara tidak heran kenapa otak-otak orang Yahudi, otak-otak orang Israel itu luar biasa. Karena ada mana yang pernah mereka cicipi dari nenek moyang mereka. Tidak ada di dunia ini. Tapi mereka menolak itu, bosan. Mana. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak tahukah saudara bahwa Yesus pernah menganalogikan dirinya, mengekspresikan siapa dia. Dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan dan dia tidak akan mati. Puji Tuhan. Dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata kalau engkau diundang oleh pembesar, diundang makan, taruh pisau di lehermu. Ini adalah peringatan. This is the warning. Apa artinya? Dengan saudara menaruh pisau di leher, saudara mengingatkan, kalau saya tidak bisa menguasai nafsu makan saya ini, maka makanan ini yang akan membunuh saya. Itu maksudnya. Maka dikatakan kalau kau diundang makan, di situ ada banyak makanan yang enak-enak, taruh pisau di lehermu, sebagai peringatan, kalau kau tidak bisa menguasai nafsu makanmu, ingatlah bahwa itu akan menjadi pembunuh atas hidup. Jadi dengan kata lain, bahwa makan ini bukan hanya soal kuliner, bukan soal nutrisi, bukan hanya soal higienis atau tidak. Bukan hanya soal vitamin, bervitamin atau tidak. Bukan hanya itu, ada dimensi lain dalam soal makan ini. Saudaraku, satu kali ketika Raja Nebukadnezar sudah menaklukkan Israel dan menghancurkan Bait Allah yang didirikan Salomo, mereka ditawan. Termasuk di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa ke Babel. Dan mereka akan dipekerjakan untuk kerajaan Babel. Maka Raja Babel menitahkan kepada juru masak mereka, atau penjenang disebut, atau koki mereka, supaya keempat orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dikasih makanan yang sama dengan makanan raja. Jadi mereka harus makan santapan raja. Saudara bisa bayangkan kalau raja makan, sudah pasti di situ macam-macam ada daging. Sudah pasti itu. Ya, ada buah-buahan pastinya juga.
Saudara tahu jawabannya Daniel, dia katakan begini, ujilah aku, ujilah kami, 10 hari aja saja, 10 hari. Kami akan makan hanya sayur-sayur saja dan air minum. Dan bandingkan nanti setelah 10 hari dengan pemuda-pemuda Babel yang makan dari sehidangan dengan raja. Maka diuji saudaraku. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel hanya makan sayur selama 10 hari. Demikian juga yang 10 orang ini dari kerajaan Babel ini, mereka makan daging-daging, pokoknya satu hidangan dengan raja. 10 hari kemudian, ini hasilnya. Coba kita buka dalam Daniel. Daniel 1, kita buka. Kemudian berkatalah Daniel kepada panjenengan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara lihat, hanya 10 hari. Tapi sayur mayur yang dimakan hasilnya ini. Daripada 10 hari pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Mereka jauh lebih sehat. Puji Tuhan.